Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang ke-24 ini di bulan Ramadan ini kita masih Allah berikan kesehatan untuk berkumpul bersama di Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salah satu ubudiyah kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih dan juga sholat witirnya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur ayahanda ibunda, sebelum kita masuk tausiah, Ananda cerita sedikit boleh? Sebenarnya dari malam pertama Ramadan sampai malam ini yang paling mendebarkan ya di sini. Di sini ayahanda ibunda. Kenapa? Karena di sini ada guru Ananda, yaitu Dr. Rahmawati MAG. Ada guru Ananda di kampus, Dr. Rahmawati MAG. Ada juga guru Ananda di fakultas, Dr. Zulheldi. Kedua-duanya di sini doktor. Jadi sebenarnya gemetar ayahanda ibunda, gemetar. Rasa-rasanya tidak percaya diri, harus duduk di hadapan kedua guru saya, harus duduk berhadapan dengan dua pendidik saya ketika di kampus. Nah, ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu Ananda juga sering berkunjung ke masjid ini, karena di masjid ini dulu ada sahabat Ananda, dua-duanya sahabat. Ada Salasa Siregar, ada Randi El Padri. Kedua-duanya sahabat karib. Randi El Padri sahabat Ananda dari mulai zaman pondok pesantren sampai tamat kuliah. Salasa Siregar sahabat Ananda sejak masuk kuliah. Jadi mungkin Buya, izin Buya, Pak Imam, sudah kenal mungkin dengan Ananda, kok tiba-tiba wajah anak ketek yang patang tuh kok duduk di muka gini, iya kan ya?
Patang masih main-main kemari, masih numpang lalok di siko. Kinilah duduk saya di muka kami. Jadi Ananda terlebih dahulu memohon maaf kepada ayahanda dan ibundaku pada malam hari yang berbahagia ini. Ananda memposisikan diri sebagai anak pada malam hari ini. Bila nanti ada yang salah, ada yang tidak sesuai, ada pengucapan yang tidak pada tempatnya, Ananda terlebih dahulu memohon maaf kepada ayahanda dan ibunda. Ada maaf ayahanda ibunda sebelum ini lanjut. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Maka izinkan Ananda perkenalan sedikit. Nama Ananda yang diberikan orang tua sejak dari kecil atau sejak lahir ke atas dunia itu Ahmad Nasir Nasution, bermarga Nasution ayahanda ibunda. Ananda lahir di Kabupaten Pasaman, pindah ke Pasaman Barat, tinggalnya sekarang di Pasaman Barat. Sekolah di Kabupaten Pasaman, tepatnya di Kampung Sirandi, Pondok Pesantren Darul Ulum Pengembangan Ilmu Al-Quran selama 6 tahun. Sama-sama tamat dengan Buya Randi, kami lanjutkan ke UIN Imam Bonjol, tapi bisa. Ananda ambil jurusan Bahasa Arab PBA, yaitu dosen Ananda Ustazah Rahmawati. Randi mengambil jurusan Tadris IPS Konsentrasi Sejarah. Kami pisah ayahanda ibunda. Jadi itulah sedikit perkenalan dari anak-anak ayahanda ibunda ini. Mudah-mudahan dengan adanya perkenalan singkat ini nanti terjalinlah komunikasi, terjalinlah ruhaniyah antara Ananda dengan ayahanda dan ibunda pada malam hari yang berbahagia ini. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Ananda sudah diminta duduk di hadapan ayahanda ibunda pada malam hari ini, maka Ananda akan membawakan sebuah tausiah yang bertemakan 4 keutamaan dan kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakok membahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad, anakku, adikku, anandaku. Karena ayahanda ibunda mungkin di ceramah-ceramah tarwih sebelumnya mungkin sudah ada guru-guru kita, sudah banyak guru-guru kita yang membahas tentang seputar Ramadan atau bahkan di luar Ramadan. Maka Ananda mengambil tentang tema 4 keutamaan dan kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab tersebut beliau menuliskan bahwa ada 4 keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 4 keutamaan dan kemuliaan ini sampai-sampai manusia pertama, artinya Nabi Adam alaihissalam, iri kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin sekali menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para manusia, iri kepada umat yang umurnya antara 60 dan 70 ini? Kenapa bisa bapaknya para manusia cemburu kepada cucunya sendiri pada hari ini? Ternyata ada sabab dan musababnya ayahanda ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan sebabnya kenapa Adam alaihissalam iri dan ingin menjadi umat Muhammad. Syekh Nawawi Al-Bantani menukilkan sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka ketika Allah perintahkan seluruh malaikat ini sujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, fasajadu, ada waw jamaah di akhir ayahanda ibunda, itu menandakan seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali satu makhluk Allah yang tidak patuh dengan perintah tersebut, yaitu iblis laknatullah alaih. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka karena iblis tidak mau patuh, tidak mau tunduk dengan perintah Allah, karena dia enggan kepada Allah, karena dia merasa lebih baik daripada Adam, sombong, wa kana minal kafirin, jadilah iblis itu dari golongan yang kafir. Ayahanda dan ibunda yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengapa iblis tidak mau atau enggan untuk sujud kepada Nabi Adam? Di dalam surat Al-A'raf itu Allah berbincang-bincang dengan iblis. Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang membuatmu enggan wahai iblis, alla tasjuda, ketika aku perintahkan engkau untuk sujud, iz amartuk, ketika aku perintahkan kamu untuk sujud. Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih tua daripada Adam, segalanya aku lebih daripada Adam. Khalaqatani min nar, kata iblis, ayahanda ibunda, aku ya Allah engkau ciptakan dari tanah, dari api, wa khalaqatahu min tin, sedangkan Adam itu sendiri engkau ciptakan dari tanah. Maka sungguh tidak mungkin api mau tunduk kepada tanah. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena rasa enggan dan rasa sombong dalam hati iblis, maka Allah Subhanahu wa taala usir iblis dari dalam surga. Diusir iblis dari dalam surga, dikeluarkan dari dalam surga. Iblis sudah bersumpah dan Allah kabulkan permohonan iblis. Allah panjangkan umur iblis sampai hari kiamat dengan tujuan apa? Untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maka ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita yang berkumpul malam hari ini di Masjid Al-Hijrah ini, ada peluang untuk disesatkan oleh iblis laknatullah alaih, untuk dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat kisahnya. Karena iblis sudah bersumpah akan menyesatkan Adam, istri beserta keturunannya sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan itu, maka iblis cari akal. Iblis putar otak, ayahanda ibunda. Digodalah Nabi Adam, karena kan ada satu larangan Allah kepada Adam dan Hawa di dalam surga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, wa kula, di dalam lam terakhir ayahanda ibunda ada alif, aliful tasniyah, yang menunjukkan berarti dua orang. Wa kula, dan kalian makanlah, minhuma ragadan haitsu syi'tum, apapun yang ada di dalam surga, apapun yang ada dalam surga. Wala taqraba hazihi syajarah, tapi ingat Adam, ingat Hawa, la taqraba hazihi syajarah, jangan pernah kau dekati pohon yang satu ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau sempat kau dekati satu pohon ini Adam maupun Hawa, fatakuna minaz zalimin, maka jadilah kalian berdua orang-orang yang zalim. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah,
Karena iblis tahu ini adalah larangan Allah kepada Adam dan Hawa. Ini adalah larangan Allah kepada dua makhluk ini. Maka iblis mendekat kepada Adam. Dibisikkan oleh iblis kepada Adam. Adam, tahu ndak bahwa Allah melarang Adam memakan buah khuldi ko? Bahwa Adam dilarang Allah untuk dakek je pohon khuldi ko? Adam ndak tahu kenapa Allah melarang untuk mendekati pohon buah khuldi. Dijawab di iblis, dibisik di iblis. Allah ndak niyo Adam, antara Adam dengan Hawa ko kekal di dalam sorga. Allah hendak niyo Adam dan istrinya kekal dalam surga. Makanya Allah larang engkau Adam dan Hawa untuk dekat dengan pohon khuldi. Makanya tidak mau. Karena Allah tidak mau kalian ini kekal dalam surga. Makanya dilarang mendekati pohon khuldi. Adam dengan segala kemampuan tidak mampan ayahanda ibunda. Tidak bisa digoda oleh iblis. Tidak bisa digoda. Oh, iblis tidak habis akal. Sebelah kanan tidak mampan, masih ada sebelah kiri. Istri Nabi Adam, Siti Hawa. Digodalah Siti Hawa oleh iblis. Hawa, makanlah buah khuldi. Kalau mau kekal dalam surga makan. Sekalian ajak suamimu Adam, ajak. Nah, ayahanda ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis mengatakan, an-nisa'u habailus syaiton. Pak, wanita itu, perempuan itu adalah jembatannya setan. An-nisa'u habailus syaiton. Wanita itu adalah jembatannya setan. Kenapa dikatakan Nabi begitu? Karena ketika iblis sudah menggoda Siti Hawa, terbujuk rayuan Hawa dengan iblis, diajak Adam. Adam yang semula menolak bisikan iblis, tiba-tiba tergoda dengan rayuan Hawa. Makanya dikatakan Nabi, an-nisa'u habailus syaiton, wanita itu adalah jembatannya setan. Maka sesudah Hawa digoda, mampan, masuk akal, masuk. Diajak Adam, main, tambah lagi. Maka keduanya kompak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Apa konsekuensinya kalau kita melanggar perintah Allah ayahanda ibunda? Umpama dilarang melintasi jalanan ini karena ada binatang buas. Kalau kita nekat melewati jalan yang sudah diberitahu di sana ada binatang buas, maka konsekuensi yang kita terima adalah diterkam binatang buas. Maka begitu juga dengan perintah Allah ketika dilanggar oleh Adam dan Siti Hawa. Konsekuensi yang diterima oleh Adam dan Hawa adalah Allah keluarkan dari dalam surga. Maka disinilah titik kaitannya kenapa kita memiliki 4 keutamaan, kenapa umat Muhammad memiliki 4 kemuliaan yang membuat Nabi Adam iri dan ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di kitab Nasha'ihul Ibad tadi diurutkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani penyebab yang pertama kenapa kita menjadi umat yang memiliki keutamaan yang membuat Nabi Adam iri. Ditulis oleh beliau yang pertama adalah Nabi Adam mengatakan dalam kitab tersebut, aku ya Allah, kata Nabi Adam, ketika melanggar perintahmu, ketika bermaksiat kepadamu hanya sekali saja. Kan ya, sekali nak ya. Sekali saja Adam melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah khuldi. Itu dalam berpakaian, kata Nabi Adam. Aku dalam keadaan berpakaian ketika bermaksiat kepadamu ya Allah. Tapi ketika buah itu kumakan, ketika laranganmu kukerjakan, pakaian yang menutupi seluruh badanku langsung engkau tanggalkan detik itu juga. Tapi mengapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini ya Allah, kata Nabi Adam, puluhan kali dia maksiat kepada Allah dalam sehari, ratusan, ribuan, bahkan jutaan kali dia maksiat kepada Allah dalam sehari. Tidak pernah Allah bukakan aibnya kepada orang lain. Tidak pernah Allah nampakkan keburukannya di hadapan orang lain. Beda denganku ya Allah, kata Nabi Adam, sekali saja aku melanggar perintahmu, langsung engkau bukakan aibku di halayak ramai, sehingga penduduk langit melihat seluruh kekuranganku. Sementara umat Muhammad hari ini, maaf cakap ayahanda ibunda, maaf cakap,
kita berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang sekalipun, itu tetap Allah tutupi kita. Allah tutupi aib-aib kita. Allah tutupi seluruh kekurangan kita hari ini. Maka apa kata Nabi Adam? Sungguh ya Allah, aku iri kepada umat Muhammad dan aku ingin menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita yang pertama yang membuat Nabi Adam iri dan ingin menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantai dalam kitab Nasaihul Ibad tadi adalah, aku ya Allah, kata Nabi Adam, ketika bermaksiat kepadamu, ketika melanggar perintahmu, itu berkumpul dengan istriku tercinta, itu bersama dengan istriku tercinta Siti Hawa. Tapi ketika laranganmu kukerjakan, ketika aku memakan buah khuldi, aku dekati laranganmu, aku kerjakan laranganmu, yang semula aku bersama dengan istriku, langsung engkau pisahkan aku detik itu juga. Tapi umat Muhammad ya Allah, kata Nabi Adam, puluhan kali, ratusan kali, bahkan jutaan kali kita maksiat kepada Allah dalam sehari. Tidak pernah engkau pisahkan dia dari anaknya. Tidak pernah engkau pisahkan anak dari orang tua. Tidak engkau pernah pisahkan istri dari suami, kata Nabi Adam. Tidak pernah. Sementara aku ya Allah, sekali saja aku maksiat kepadamu bersama istriku, langsung engkau pisahkan aku dengan orang yang kucintai. Tapi mengapa umat Muhammad hari ini, mau berapa kali pun dia maksiat kepada Allah dalam satu hari, tidak pernah Allah pisahkan ia dengan orang yang dia cintai. Tidak pernah Allah pisahkan ayah dengan anak. Tidak pernah Allah pisahkan istri dengan suami. Itulah yang membuat Nabi Adam iri dan ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Nasaihul Ibad tadi adalah, kata Nabi Adam alaihi salam, aku ya Allah, kata Nabi Adam, melanggar perintahmu dengan memakan buah khuldi. Sudah engkau tanggalkan pakaianku, nampak seluruh aibku. Engkau pisahkan aku dengan istriku selama ratusan tahun. Aku engkau turunkan di Nepal, istriku engkau turunkan di Mekah. Kami saling mencari selama ratusan tahun. Dalam pengembaraan saling mencari tersebut, saya bertaubat kepadamu ya Allah, tapi tidak engkau terima taubatku. Ratusan tahun lamanya tidak engkau terima taubatku, kata Nabi Adam. Tapi engkau terima taubatku ya Allah ketika aku sudah sampai di kota Mekah. Beda dengan umat Muhammad ya Allah, kata Nabi Adam. Hari ini dia khilaf kepadamu, dia maksiat kepadamu, di korong gadang ko pulonya minta ampun taubat kepadamu, engkau terima taubatnya, selesai dosanya. Tidak harus nunggu ke Mekah dia taubat. Tapi beda denganku, kata Nabi Adam. Ratusan tahun dulu aku berjalan sampai aku ke kota Mekah, baru taubatku engkau terima ya Allah. Maka sungguh, kata Nabi Adam, aku iri dan sangat ingin sekali menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah penyebab yang ketiga, ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam kitab Nasaihul Ibad tadi adalah, apa kata Nabi Adam? Aku ya Allah, ketika maksiat kepadamu, sudah engkau tanggalkan pakaianku, sudah engkau pisahkan aku dengan istriku, taubatku baru engkau terima selama ratusan tahun, itu pun engkau terima sudah berada di kota Mekah. Aku maksiat kepadamu berada di dalam sorga, tapi karena satu pelanggaran yang kukerjakan, engkau campakkan aku ke atas dunia. Sementara umat Muhammad, kata Nabi Adam, terbalik. Hari ini dia maksiat di dunia, dia taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, dimasukkan ke dalam surga. Terbalik ya Allah, kata Nabi Adam, aku dari surga ke dunia, sementara umat Muhammad dari dunia ke surga. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 4 alasan inilah mengapa bapaknya para manusia, mengapa khalifah pertama sangat iri dan ingin sekali menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena diberikan keutamaan dan kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Tidak Allah berikan kepada Adam, tidak Allah berikan kepada umat Nuh, tidak Allah berikan kepada umat Musa, tidak Allah berikan kepada Ibrahim, tidak Allah berikan kepada Isa. Itu hanya Allah berikan kepada kita hari ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibundaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah tausiah singkat yang dapat Ananda sampaikan. Ananda duduk di hadapan ayahanda ibunda bukan untuk mengajari, karena Ananda masih memposisikan diri sebagai anak dari kalangan ayahanda ibunda. Bila ada kata yang salah dari penyampaian Ananda tadi, Ananda memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada yang benar yang Ananda sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiqi wal hidayah wa ridha wal inayah, ila liqa' ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.